Kalau muncul nama Partai Demokrat, saya jadi ingat dulu disomasi sama mereka karena Anissa Pohan lagi baper anaknya disentil di media sosial. Bayangkan, gara-gara satu anak saja seluruh Partai Demokrat keluar sarang dan menyerang saya. Bahkan mereka ramai-ramai membawa masalah ini ke hukum. Sayangnya laporan mereka ditolak polisi. Lah gimana? Laporan gak punya bukti hukum, cuma karena rasa baper doang kok harus diterima. Tapi ya begitulah, karena keluarga utama baper, akhirnya seluruh kader jadi baperan. Kayaknya ada ujian untuk masuk Demokrat. Kalau nggak baper, kamu nggak memenuhi syarat. Pantaslah Ferdinand Huta Hayan keluar dari Demokrat. Dia pengen belajar baper, nggak dapat. Jejak kebaperan Demokrat bisa dilihat dari pendirinya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Bahkan waktu jadi presiden, bapernya SBY sering ditampakkan ke publik. Ingat, waktu SBY cerita ke publik kalau dia mau dibunuh oleh teroris? SBY sampai konferensi pers sambil bawa foto dirinya yang berlubang karena katanya ditembus peluru buat latihan para teroris. SBY juga pernah curhat ke publik kalau dirinya dan keluarganya mendapat ancaman karena kebijakannya yang tidak pro rakyat, yaitu menaikkan harga BBM. Banyaklah pokoknya curhat SBY. Kalau saya bahas di sini, mungkin acara timeline ini bisa 3 jam sendiri. Jadi ketika Agus Yudhoyono tiba-tiba muncul ke publik dan berkata bahwa dirinya mau dikudeta, seluruh planet bumi ini langsung ketawa karena membayangkan curhat SBY dengan model yang sama. Ditambah dia berkirim surat ke Jokowi, AHY ingin pansos supaya masalah kudeta di Demokrat itu jadi isu nasional. Supaya jadi bahan pembicaraan lah, supaya orang simpati padanya. Tapi tunggu, benarkah sebenarnya ada rencana kudeta di Partai Demokrat? Untuk ngerti itu, kita harus paham dulu definisi atau arti sebenarnya dari kudeta. Kudeta adalah cara merebut kekuasaan dari seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali sifatnya brutal. Misalnya nih, seperti di Myanmar, militer ambil alih pemerintahan dengan jalan kekuatan bukan dengan jalan demokrasi. Itu baru namanya kudeta. Atau misalnya di Demokrat tiba-tiba diumumkan kalau AHY bukan lagi ketua umum dan SBY tidak berwenang lagi menjadi pembina Demokrat. Itu baru namanya kudeta. Nggak pakai proses pemilihan, nggak pakai ambil suara, langsung ambil alih kekuasaan. Itu baru namanya kudeta. Tapi yang sebenarnya terjadi di Demokrat itu beda. Kader-kader Demokrat resah melihat partai yang semakin lama semakin hancur ke bawah. Tahun 2009, suara Demokrat di DPR RI besar sekali. Total 20,4% dari seluruh kursi. Tahun 2014, sesudah kasus korupsi besar-besaran di Hambalang, suara Partai Demokrat anjlok tinggal 10% saja. Nah, yang parah, tahun 2019 kemarin, suara Demokrat, partai yang dulunya besar itu tinggal 7% saja. Wah, ini bahaya. Begitu pikir kader-kader Demokrat. Kalau dibiarkan, tahun 2024 nanti, Partai Demokrat tinggal sejarah. Syarat untuk sebuah partai ada di DPR RI minimal punya 4% jumlah kursi. Demokrat sudah tinggal sedikit lagi menuju kehancuran partainya. Bergeraklah kemudian para kader yang resah itu kemana-mana. Mereka ingin Demokrat ini selamat karena mereka dulu ikut membesarkannya. Mereka menganggap AHY nggak punya kemampuan untuk mempertahankan partai. Perlu orang yang pengalaman dan kuat untuk menggerakkan partai yang dulu besar ini. Kalau enggak, hancurlah berantakan. Karena itu, para kader di bawah mendesak untuk diadakannya KLB atau Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum yang baru. Apakah KLB itu legal? Ya legal dong. Itu ada dalam persyaratan pembuatan organisasi yang tertuang di dalam ADART. Kalau memang kader Demokrat merasa bahwa ketua umum yang sekarang nggak lagi punya wibawa dan kekuatan untuk memimpin partai, maka kader bisa mengajukan kongres luar biasa untuk mencari ketua baru.
Jadi di mana kudetanya? Nggak ada kan? AHY aja yang baper seolah-olah di Demokrat mau ada perebutan kekuasaan. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani, bukan malah kirim surat ke Jokowi. Emang urusan apa Jokowi sama Partai Demokrat? Apa Jokowi ikut-ikutan mau kudeta juga? Woi, Bro AHY, Jokowi kalau mau ambil partai, dia pasti milih lah. Ibarat mobil, mending dia pilih Ferrari atau PDI Perjuangan. Atau Lamborghini lah seperti Gerindra. Ya mungkin agak ke bawah sedikit Maserati atau Golkar. Kenapa begitu? Ya karena dia punya kekuasaan. Ya mau ngasih uang ke dia banyak. Kan gak mungkin Jokowi pilih bemo mangkrak. Bro AHY, saranku. Gantilah orang-orang ring satumu. Mereka gak bisa kerja. Cuman jago cari muka. Lihat aja pembelaan apa yang kamu harapkan dari seorang Andi Arief. Baru mangap sedikit, orang udah buka jejak digitalnya waktu dia ketangkep nyabu dengan kondom bergerigi. Atau mau dapat pembelaan dari Roy Suryo, baru mesan sedikit, orang udah teriak, panci, panci. Nyakitin kan? Mending rekrut lagi lah Ferdinand Hutahayan. Dia kader yang punya prinsip. Kalau nggak sesuai nurani, dia keluar. Bukan diam di Demokrat sambil jilat-jilat tapi nggak punya manfaat. Kalaupun nanti Bro AHY harus kehilangan Demokrat, ikhlaskanlah. Toh sudah dapat banyak selama ini di sana. Sudah kaya raya, tinggal banyakin bisnis aja nggak ada salahnya. Siapa tahu malah di sana bakatnya, bukan di politik, di mana orang harus betah bermuka dua. Ini saran dari seseorang yang bukan siapa-siapa, cuman tukang ngopi yang sibuk memperhatikan jumpalitannya elit-elit politik di negeri ini. Kita seruput kopinya, bro. Mari kita kudeta. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.